Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang pengertian Mu'tazilah. Menurut istilah, Mu'tazilah mempunyai arti memisahkan diri, yang berasal dari kata i'tizal. Wasil bin Atta adalah seseorang yang memberikan nama tersebut. Gerakan Mu'tazilah adalah gerakan yang timbul pada masa kekuasaan Daulah Umayyah. Gerakan Mu'tazilah sendiri menghendaki keadilan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki keburukan. Tetapi pada kudrah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dapat mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Gerakan Mu'tazilah mempunyai watak yang sangat berbeda dengan gerakan-gerakan lainnya. Gerakan ini adalah gerakan yang bersifat keagamaan dan tidak membentuk pasukan dan tidak menghunus pedang. Mu'tazilah sendiri tetap berada di dalam pikiran dan falsafah tanpa menimbulkan kekacauan yang bersifat kemiliteran. Dapat dikatakan bahwa gerakan Mu'tazilah ini mempunyai watak yang sangat berbeda dengan gerakan-gerakan lainnya. Dasar-dasar kemiliteranlah yang menjadikan Mu'tazilah sebagai golongan tersebut. Kaum Mu'tazilah bukanlah sebab dari pemberontakan terhadap Al-Walid, melainkan pemberontakan tersebut berakar panjang yang berhubungan kepada kepribadian dan moral seorang khalifah. Prinsip-prinsip tersebut disebabkan oleh rakyat yang melakukan pemberontakan terhadap penguasa yang zalim. Mu'tazilah melakukan pemberontakan secara perorangan, walaupun gerakan ini tidak membentuk pasukan dan tidak menghunus pedang, tetapi gerakan ini bersifat keagamaan. Dia tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan dan tekanan terhadap pihak-pihak yang menentangnya. Karena Mu'tazilah mempunyai kekuatan, Mu'tazilah memandang kekerasan sebagai salah satu sikap yang tercela. Adanya tekanan tersebut menjadi sebab yang paling terpenting lenyapnya sebuah mazhab di kemudian hari. Itulah salah satu corak gerakan Mu'tazilah, pikiran yang membahas tentang prinsip keagamaan dan membahas tentang peristiwa politik. Gerakan Mu'tazilah adalah kelompok yang membahas ilmu agama dengan filosofi dari permasalahan-permasalahan yang dibawa oleh kaum Khawarij dan Murji'ah. Mereka lebih mengedepankan akal, sehingga mereka juga sering disebut sebagai kaum rasionalisme Islam. Kaum Mu'tazilah juga sering menimbulkan kekacauan dan pertentangan atas dasar pemikiran akal mereka yang membuat orang-orang menjadi terpecah belah. Terima kasih kepada Raisita Siti Arba yang telah menjelaskan mengenai pengertian Mu'tazilah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tokoh-tokoh Mu'tazilah. Tokoh-tokoh Mu'tazilah adalah seorang pelopor dari golongan kaum rasionalis Islam yang lebih mengedepankan persoalan akan yang lebih mendalam yang dibawa oleh kaum Khawarij dan Murji'ah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Wasil bin Atta. Wasil lahir di Madinah pada tahun 70 Hijriah. Beliau beralih dari Madinah ke Basrah dan menetap di Basrah dengan tujuan belajar dan mengajar kepada seorang ulama besar yang terkenal, ialah Hasan al-Basri. Wasil adalah tokoh pertama yang berada di aliran Mu'tazilah. Golongan ini diberi nama golongan Mu'tazilah karena Wasil bin Atta merupakan murid yang cerdas, pandai, dan ulet dalam belajar, sehingga beliau memberanikan dirinya dengan mengemukakan argumennya bersama gurunya. Wasil bin Atta wafat pada tahun 131 Hijriah atau 4 tahun sebelum Abu Huzail al-Alaf lahir. Yang kedua, Abu Huzail al-Alaf. Pada tahun 135 Hijriah, beliau dilahirkan di kota Basrah. Beliau adalah pengikut dari aliran Mu'tazilah dan dikenal sebagai pendiri sekolah Mu'tazilah. Tepatnya terletak di kota Basrah. Abu Huzail belajar kepada siswa Wasil bin Atta, yaitu Utsman al-Tawi.
Abu Huzail termasuk angkatan Mu'tazilah kedua setelah Wasil bin Atta, dan beliau lalu memperkenalkan dan membangun berbagai paham mengenai Mu'tazilah atau bisa disebut 5 dasar dalam akidah Islam atau usulul khamsah. Adapun yang terdiri dari usulul khamsah yaitu meliputi tauhid, dasar agama Islam, keadilan atau memberikan penilaian kepada sesuatu sesuai faktanya yang mencakup benar dan salah, baik atau buruk, janji seperti sumpah antara 2 orang atau lebih, dan ancaman suatu kegiatan yang dapat membahayakan, tempat di antara 2 tempat, dan amar ma'ruf nahi munkar atau perintah menegakkan yang benar dan melarang yang salah. Pada tahun 204 Hijriah, bertepatan dengan usia beliau yang ke-69 tahun, beliau pergi ke Baghdad untuk memenuhi undangan dari Khalifah Al-Ma'mun. Dan kemudian beliau berpindah lagi ke kota Samara karena beliau tidak menetap di Baghdad, dan beliau pun wafat di kota Samara. Yang ketiga, Al-Jubai. Al-Jubai dilahirkan pada tahun 235 Hijriah. Nama lengkap beliau adalah Abu Ali Muhammad bin Abd al-Wahhab al-Jubai. Sedangkan sebutan Al-Jubai itu diambil dari nama satu tempat, yaitu Juba di provinsi Khuzestan, Iran, yaitu tempat kelahirannya beliau. Al-Jubai adalah sedangkan sebutan Al-Jubai itu diambil dari nama satu tempat, yaitu Juba di provinsi Khuzestan, Iran, yaitu tempat kelahirannya beliau. Al-Jubai adalah salah satu tokoh besar Mu'tazilah. Beliau belajar bersama Al-Shaham, yaitu salah satu seorang muridnya Abu Huzail. Dari tokoh-tokoh Mu'tazilah lainnya, beliau juga termasuk sama dengan yang lainnya, yaitu memiliki pola pikir yang mirip dan sama-sama mengutamakan akal atau logos dalam menguasai dan menyelesaikan masalah ilmu agama. Dan pada tahun 303 Hijriah, beliau wafat. Yang keempat, Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari lahir pada tahun 467 Hijriah di Khwarizmiyah. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Abu Al-Qasim Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari. Beliau sering dikenal dengan Az-Zamakhsyari dan biasa dipanggil dengan sebutan Jar Allah, yaitu memiliki arti seorang cendekiawan, ilmuwan atau kaum yang cerdik dengan muslim berdarah Iran yang menganut aliran muslim Mu'tazilah. Az-Zamakhsyari memiliki banyak sekali pengalaman seperti belajar di beberapa negeri, dan beliau sudah bermukim di Tanah Suci dalam rangka mencari ilmu diniyah. Di dalam waktunya yang banyak, beliau menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat seperti menyusun kitab tafsir Al-Kasyaf yang bermulaan dengan paham Mu'tazilah. Dalam hal menyusun, beliau tidak hanya menyusun kitab, melainkan menyusun buku mengenai balaghah, bahasa, dan lain sebagainya. Dan beliau wafat pada tahun 507 Hijriah. Terima kasih kepada Nur Hayati yang telah menjelaskan mengenai tokoh-tokoh Mu'tazilah. Sekarang kita ke sejarah Mu'tazilah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Siapa sih kaum Mu'tazilah itu? Kaum Mu'tazilah merupakan kaum yang menggemparkan dunia pada saat itu, dikarenakan fatwa-fatwanya ini menghebohkan dunia. Dan pada saat itu pula kaum Mu'tazilah banyak menghabiskan pertumpahan darah kaum muslimin, karena kaum muslimin ini bersikukuh dengan pedoman mereka. Sejarah munculnya Mu'tazilah itu pertama-tama ada di kota Basra atau Irak pada abad kedua Hijriah, yaitu tahun 105 sampai dengan 110 Hijriah. Pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan bin Khalifah Hisham bin Malik. Pada saat itu, Wasil bin Atta berpendapat bahwa muslim berdosa besar itu bukanlah mukmin dan juga bukanlah kafir, akan tetapi dia itu fasik. Inilah awal kemunculan dari golongan Mu'tazilah, dikarenakan adanya perbedaan paham antara murid dan guru. Sejak saat itu, golongan Mu'tazilah ini berkembang sehingga para petinggi-petinggi mendalami ilmu filsafat yang banyak tersebar di masa Khalifah Al-Mu'min. Dan sejak saat itu pula, banyak para ahli yang mencapakan dalil-dalil dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebutan Mu'tazilah ini mempunyai kejadian yang sangat berhubungan dengan Al-Hasan Al-Basri yang merupakan seorang imam pada kalangan tabi'in saat itu. Nah, mulanya yaitu Asy-Syihtirani mengatakan bahwa
Hari itu ada yang berkata kepada Al-Hasan Al-Basri. Laki-laki tersebut mengatakan bahwa, "Wahai imam dalam agama, sudah muncul di zaman kami golongan yang mengkafirkan orang yang berdosa besar, serta dosa itu dipercaya sebagai suatu kekafiran yang bisa mengeluarkan seseorang dari agamanya. Mereka adalah kaum Khawarij. Akan tetapi, golongan yang lain menghormati sekali terhadap pelaku dosa besar tersebut. Lalu dosa itu tidaklah mempengaruhi terhadap keimanan mereka, sebab mazhab mereka suatu amalan itu bukan rukun dari keimanan, dan dosa atau kemaksiatan tidaklah mempengaruhi kepada keimanan seperti ketaatan tidaklah mempengaruhi pada kekafiran." Nah, mereka adalah Murji'ah. Al-Hasan Al-Basri belum menjawab dan dia diam sebentar, tapi kemudian Wasil bin Atta ini tiba-tiba menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban, "Menurutku pelaku dosa besar itu bukanlah mukmin dan bukanlah kafir, akan tetapi mereka berada dalam keadaan mukmin dan juga kafir." Dan setelah berkata seperti itu, lalu Wasil bin Atta ini berdiri di dekat tiang masjid dan mengatakan hal itu kepada murid-murid Al-Hasan Al-Basri terus-terusan. Sehingga Al-Hasan Al-Basri langsung menjawab pertanyaan itu dengan jawaban, "Wasil telah memisahkan diri dengan kita." Maksud memisahkan diri ini yaitu Wasil tersebut ternyata telah masuk ke dalam golongan Mu'tazilah. Lalu Al-Hasan Al-Basri pun menjawab pertanyaan laki-laki tadi, yaitu, "Sesungguhnya pelaku dosa besar itu adalah orang mukmin yang tidak sempurna imannya. Karena memiliki keimanan, ia masih disebut mukmin. Dan karena dosa besarnya, ia disebut fasik, yaitu keimanannya tidak sempurna." Lalu dikemukakan pula oleh versi lain, yaitu Tasik Kubrazadah, yang menyatakan bahwa pada suatu hari, Qatadah bin Da'mah masuk ke Masjid Basrah dan bergabung dengan majelis Amr bin Ubaid. Ia menyangka itu adalah Masjid Hasan Al-Basri. Setelah ia menyadari bahwa itu bukan majelis Hasan Al-Basri, maka Qatadah bin Da'mah langsung keluar dari majelis tersebut dan berkata, "Ini kaum Mu'tazilah." Sejak saat itulah kaum tersebut dinamakan kaum Mu'tazilah. Akan tetapi Al-Mas'udi memberikan keterangan tentang asal-usul kemunculan Mu'tazilah itu sama sekali tidak dikaitkan dengan peristiwa antara Wasil dan Hasan Al-Basri. Mereka diberi nama Mu'tazilah dikarenakan berpendapat bahwa orang-orang yang berdosa bukanlah mukmin dan bukan pula kafir. Akan tetapi orang yang berdosa itu adalah orang yang menduduki tempat di antara kafir dan mukmin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah Mu'tazilah. Sekarang dilanjutkan kepada pokok ajaran Mu'tazilah ini sendiri yang akan dibacakan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pokok ajaran atau doktrin ajaran dari Mu'tazilah. Nah, pokok-pokok ajaran ini atau doktrin ajaran ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah at-tauhid atau keesaan. Nah, at-tauhid ini adalah inti akidah mazhab kaum Mu'tazilah yang meyakini bahwa Allah ini Maha Esa dan tidak ada yang menyerupainya. Mereka membangun kepercayaan bahwa mustahil melihat Allah di akhirat nanti. Kaum Mu'tazilah ini juga disebut dengan ahlu tauhid atau pembela tauhid. Dalam mempertahankan paham keesaan Allah ini, para kaum Mu'tazilah meniadakan sifat Allah, yaitu Tuhan tidak memiliki sifat yang muncul di luar zatnya, atau mereka juga meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Kemudian, paham ini juga menyebabkan perselisihan di antara para kalangan ulama yang menyebabkan terjadinya peristiwa mihnah. Karena para ulama ini tidak sependapat dengan kaum Mu'tazilah bahwa Al-Quran adalah makhluk katanya. Pada akhirnya dalam peristiwa mihnah ini, kaum Mu'tazilah menjatuhkan pamornya sendiri yang menyebabkan hilangnya rasa empati dari masyarakat sekitar yang sudah menyukai dan yang sudah mempercayai kepercayaan Mu'tazilah ini. Dan yang kedua itu ada al-adl atau keadilan Tuhan. Nah, paham keadilan ini diyakini para Mu'tazilah bahwa
Tuhan itu tidak menghendaki keburukan, tidak menciptakan perbuatan manusia. Kemudian manusia dapat mengerjakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya dengan kekuasaan atau kudrah yang sudah ditetapkan Tuhan di dalam diri masing-masing manusia. Tuhan juga tidak memerintahkan sesuatu kecuali apa yang dikehendakinya. Tuhan hanya menguasai kebaikan yang dikehendakinya dan tidak menghendaki keburukan yang dilarangnya. Kemudian dalam pemahaman ini menurut Mu'tazilah juga tidaklah adil bagi Allah karena seandainya perbuatan dosa manusia ini membuatnya disiksa, sementara perbuatannya ini disebabkan karena perintah Tuhan. Tuhan disebut adil jika menghukum manusia yang melanggar perintahnya karena perbuatannya sendiri. Yang ketiga itu ada al-wa'd wa al-wa'id, janji dan ancaman. Nah, menurut kaum Mu'tazilah ini wajib bagi Allah untuk memenuhi janji-janjinya di dalam Al-Quran. Al-wa'd, bagi yang melakukan kebaikan akan dimasukkan ke dalam surga, dan memberi ancaman al-wa'id bagi yang berbuat buruk atau melanggar perintahnya, walaupun di bawah syirik, agar dimasukkan ke dalam neraka, kemudian kekal di dalamnya dan tidak boleh bagi Allah untuk menyelisihinya, karena ini disebut dengan wa'idiyah. Maksudnya ini Mu'tazilah menganggap bahwa Allah ini tidak pantas untuk mengingkari janji-janjinya di dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat itu ada al-manzilah wa manzilatain, posisi di antara dua tempat. Nah, secara harfiah berarti posisi di antara dua posisi ini maksudnya adalah tempat antara surga dan neraka. Sebagai konsekuensi yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar adalah fasik. Karena pelaku dosa besar tidak dikatakan kafir karena masih percaya dengan adanya Tuhan dan Rasul-Nya. Tetapi ia juga bukan seorang yang mukmin karena imannya telah rusak dengan perbuatan dosa besarnya sendiri. Karena ia tidak mukmin, dia juga tidak pantas dimasukkan ke dalam surga. Tetapi ia juga tidak dikatakan kafir. Ia juga tidak pantas masuk ke dalam neraka. Maka disitulah tempatnya berada di antara surga dan neraka. Dan yang kelima, yang terakhir itu ada amar ma'ruf wa nahi mungkar, berbuat yang baik dan meninggalkan yang buruk. Nah, dalam pandangan Mu'tazilah ini menyebutkan bahwa amar ma'ruf wa nahi mungkar ini cukup dengan seruan saja. Tetapi jika keadaan sedang menuntut, boleh dengan kekerasan. Hal ini juga sudah dilakukan para kaum Mu'tazilah sewaktu pada peristiwa Mihnah. Nah, syarat-syarat seorang mukmin yang akan melakukan amar ma'ruf wa nahi mungkar diantaranya adalah yang pertama, hendaknya ia mengetahui apa yang diperintah. Yang diperintah adalah ma'ruf dan yang dilarang adalah mungkar. Yang kedua, dia mengetahui bahwa amal ma'ruf wa nahi mungkar ini tidak membawa madarat yang besar. Kemudian yang ketiga, hendaknya mengetahui dan menduga bahwa tidak akan membahayakan dirinya sendiri dan hartanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga mendapat pelajaran tentang Mu'tazilah. Mohon maaf atas penyampaian yang mungkin kurang baik atau masih banyak kesalahan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.